المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma rabbi shrah li sadri amin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi yassir lana wa la tu'assir 'alaina ya salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratil mukarram, guru kita bersama, orang tua kita bersama yang kita ta'limi, Hadratus Syekh Abah Kiai Haji Hanafi, bada'anallahu bi kulli hayatin wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. Barokah doa beliau, barokah amaliyah beliau, semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada kita semua. Yang saya hormati pimpinan Majelis Zikir Majelis Roti Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Taufikur Rahman, yang saya hormati dan Allah muliakan segenap aparatur pemerintahan baik dari Kabupaten Bekasi juga Kabupaten Karawang, wabil khusus pemerintahan wilayah setempat yang saya hormati dan Allah muliakan, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah zikir seluruhnya yang saya hormati dan Allah muliakan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia dan berkah yang Allah berikan kepada kita. Hingga malam ini alhamdulillah Allah mengumpulkan kita, Allah dudukkan kita di tempat yang mulia dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Sejak niat kita memperingati Maulid baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, moga-moga riungan kita Allah jadikan riungan yang penuh berkah. Allah catat sebagai nilai ibadah dan Allah jadikan saksi amal kebaikan di hari kiamat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan atas paduka alam Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, dan semoga kita semua termasuk dalam golongan umat yang diakui Rasulullah yang kelak akan mendapatkan syafaatul ummah dari beliau di hari kiamat. Amin ya robbal amin ya robbal. Bapak dan Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bicara peringatan Maulid, sebetulnya tadi sudah dari awal kita dengarkan dibacakan riwayat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan di mana setiap tempat kita umat Islam memperingati Maulid, tentu kita sudah hafal bagaimana riwayat kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gusti urang sadaya Kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenenganana Arab Quraisy na bangsana. Bahwa Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita hafal semua, jangankan yang tua-tua, anak-anak juga sudah hafal. Kanjeng Nabi lahir malam Senin menjelang subuh tanggal 12 Rabiul Awal, tahunnya tahun. Kenapa walaupun kita hafal selalu kita peringati tiap tahun Maulidnya dengan berbagai macam cara? Ini justru dapat menambahkan, menumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang perlu kita ambil adalah hikmah daripada peringatan Maulid. Kita hafal bahwa Kanjeng Nabi dilahirkan pada bulan Rabiul Awal tanggal 12. Bahkan menjelang kelahiran baginda Kanjeng Nabi diceritakan sampai diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
ababil. Kita hafal bahwa menjelang kelahiran baginda Rasulullah ada tentara yang dipimpin oleh seorang jenderal yang namanya Abraha dengan mengendarai satu kendaraan yang namanya gajah, yang tujuannya akan menghancurkan Ka'bah di Mekah. Tetapi alhasil cerita tersebut, tentara gajah yang dipimpin oleh Abraha datang ke kota Mekah tidak jadi menghancurkan Ka'bah. Karena apa? Allah utus wa arsala alaihim tayran ababil. Allah utus burung-burung ababil yang membawa batu dari neraka. Artinya kita hafal semua riwayat ini, namun kita ambil hikmah. Halo. Kita ambil hikmah dari riwayat ini, antara gajah sama burung, Pak. Gedean gajah apa gedean burung? Gajah. Ayo kita ambil hikmahnya. Antara gajah sama burung tentu semua akan nyebut gedean gajah. Tetapi dalam riwayat itu yang menang gajah apa burung? Burung. Gajah apa burung? Burung. Berarti yang menang yang gede apa yang kecil? Kecil. Yang kecil. Burung kecil, gajah gede, tapi burung bisa ngalahin gajah. Artinya apa? Kenapa burung yang kecil bisa mengalahkan gajah yang besar? Karena burung ada perintah dari Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ridho dari Gusti Allah. Sementara gajah biar gede kagak ada ridho Allah. Artinya nasihat buat kita, kalau memang kita sudah jadi orang besar, jangan mentang-mentang besar. Kalau kita jadi orang kaya, jangan mentang-mentang kaya. Sebab apa? Orang bisa kaya karena adanya yang miskin. Betul? Betul. Ini nasihat buat kita, satu nasihat buat kita. Sebab apapun Bapak, yang punya empangnya lega, yang punya sawahnya lega, tetep yang ngegarap sawah mau orang miskin. Betul. Iya betul. Iya betul. Kagak bakal orang kaya bisa makan nasi, orang kota bisa makan nasi. Kalau kagak ada orang miskin yang mau kuli tandur, kuli nyintok, kuli nyeblok, kuli ngarit. Betul. Betul. Jangan mentang-mentang kaya, sombong sama yang miskin. Coba kalau yang miskin purik ditinggalin, siapa yang ngegarap sawahnya? Betul. Iya betul. Oh, kita kembali lagi burung kecil, gajah gede, gajah bisa kalah sama burung yang kecil. Makanya ibu-ibu jangan macem-macem sama burung. Gagal sedikit ibu-ibu gara-gara burung perutnya jadi melendung. Iya betul. Ini nasihat bukan cuma diceritakan riwayat, tapi ambil hikmah dari riwayat tersebut. Dan hebatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan burung itu bukan menghancurkan tentara aman di dalam tanah haram, tapi sebelum masuk tanah haram. Sebab apa? Di tanah haram tidak boleh ada pembunuhan. Jadi tentara Abraha yang dibunuh, yang meninggal, yang dihancurkan oleh Allah, Allah utus burung-burung ababil itu sebelum masuk tanah haram. Yang sekarang kalau kita ke Mekah tentu ada batas-batas tanah haram. Ketika kita akan melaksanakan haji atau umroh ada yang namanya mikot, ada Bir Ali, ada Tanqim. Pada yang tentara gajah itu belum masuk tanah haram. Dan setiap batu dalam riwayat itu dijelaskan, setiap satu batu itu ada satu nama. Setiap satu batu yang dibawa oleh burung itu bawa batu yang sudah ada namanya. Maka batu yang dijatuhkan tidak akan pernah kesalahan. Namanya Fulan bin Fulan pasti akan jatuh ke Fulan bin Fulan. Namanya Anu bin Anu pasti akan jatuh itu ke seseorang Anu bin Anu. Tidak akan kesalahan. Ini ketentuan takdir dari Gusti Allah. Alhamdulillah. Sampai itu ada cerita lucunya. Ada yang keburu masuk ke tanah haram. Begitu keburu masuk ke tanah haram, yang lain udah mau dihancurin, nah dia masih di tanah haram, belum dilempar. Dan satu burung yang di batunya itu ada nama orang itu belum dilempar oleh burung itu. Kenapa? Karena jangan dibunuh ketika sudah masuk di tanah haram. Saking dia tengok-tengok temennya kagak ada, orang itu juga keburu masuk, dia saking nafsunya mau ngancurin Ka'bah. Begitu tengok-tengok, cilok kalau bahasa kampung saya. Bahasa kampung saya cilok sama ngerti.
tengak, tengok, cilak, culak cilet, lamun cek Sunda nama kagak ada, lihat temannya kagak ada, akhirnya keluar juga, begitu keluar dari tanah haram baru dilempar, cus. Artinya apa? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan terjadi, la yusibana, tidak akan terjadi pada kami kecuali semua sudah ada ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wabah yang melanda di Indonesia kalau memang tidak ada ketentuan Gusti Allah tetap kagak bakal kena. Ini buktinya ngumpul ini sehat semua. Iya benar. Buktinya kita mungkin bukan cuma malam ini sering, ya malam Kamis kumpul begini sehat semua, betul? Karena apa? La yusibana illa ma kataballahu lana. Yakini itu bahwa tidak akan terjadi dalam diri kita, tidak akan terjadi dalam kehidupan kita, tidak akan terjadi pada siapapun illa ma kataballahu lana, kecuali semua itu sudah ada ketentuan dari Gusti Allah. Kalau kata orang tua dulu bilang, langkah jodoh mati bagja cilaka semua sudah ditentukan oleh Gusti Allah. Miskin dan kaya, lancar dan macet, sakit dan sehatnya, termasuk utang sama lunasnya, termasuk juga utang dan belum lunasnya, sama udah ada ketentuan dari Gusti Allah. Tinggal kita manusia kublak ke alam dunia, ngejalanin takdir dari Gusti Allah. Sebab kata orang Bandung bilang, musik malik nawayang kudalang, musik malik nama manusia kudu maha kawasa. Si mantak manusia kudu emut kana purwa dak sina purwa abdina wiwitan dak si artina wekasan. Ngerti? Artinya kudu ingat kita asal dari mana, sekarang ada di mana, besok bakal ke mana. Balik lagi biar bareng, asalnya dari mana, ada di mana, mau ke mana. Balik lagi biar kompak, yang ikut ngomong Ika balik gaji biar banyak duitnya. Yang diem baik muka-muka utang ya kagak lunas-lunas. Asal kita dari mana, ada di mana, mau ke mana. Asal kita keluar dari lubang, udah gede nyari lubang, mati masuk ujung-ujungnya lubang-lubang juga. Keluar dari lubang, udah gede nyari lubang, mati masuk lubang. Yang kaya masuk lubang, yang miskin masuk lubang, yang pintar masuk lubang, yang bodoh masuk lubang, pejabat masuk lubang, Pak Lurah ke ujungnya masuk lubang. Oh kita gede nyari lubang itu gimana kalau perempuan nyari lubang utang, kadang emok dibela-bela. Insya Allah jamaah di sini mah nggak ada yang punya utang emok. Di sini mah tahu di rumah. Alhamdulillah. Ini nasihat buat kita, asal dari lubang gede nyari lubang, mati masuk lubang. Sebab manusia dalam diri kita ini ada lubang. Pak Bu, yuk kita belajar sekarang mengobrol. Saya mau bukan ceramah, kita ngaji lubang nih. Dalam diri kita semuanya ada berapa lubang? Yuk kita hitung bareng-bareng supaya nasihat. Ya lubang mata 2, lubang kuping 2, lubang hidung 2, lubang mulut 1. Berapa? 7. Kagak ngitung. Balik lagi ya. Lubang kuping 2, lubang mata 2, lubang hidung 2, lubang mulut 1. Jadi berapa? 7. Turun ke bawah, lubang pentil susu 2. Jangan dikira gak ada lubangnya. Kalau gak ada lubangnya, ibu-ibu kagak bisa netein bocah. Betul. Kadang-kadang bapak-bapak suka pura-pura kagak tahu pedahal mah. Di atas 2 Pura-pura ya. ada 2 jadi berapa? 9. Turun lagi ke bawah ada lubang puser. Puser gak ada lubangnya, makanya kadang-kadang masuk angin. Bayi kalau sakit terus pusernya sampai dikopiin. Padahal yang dikopiin memulut, seduhin kopi. Tuh udah berapa?
10 turun lagi ke bawah, lubang depan 1, lubang belakang 1, jadi berapa? 12. Berarti jumlah semua lubang yang ada di badan kita ada 12. Makanya orang tua dulu bilang, hati-hati lu itu, kalau kagak hati-hati nanti cilaka 2. Sering dengar gitu kan? Awas tuh kalau nggak hati-hati nanti cilaka 12. Dulu saya mikir cilaka 12 apa? Ya ternyata cilaka badan kita. Kalau mata kagak bisa dijaga, cilaka. Kudunya ini mata, ibu mata hanya khusus buat mandang ulama, mandang wajah suami. Ini mah kadang kita malam jam 7 lewat nonton TV, ngebanding-banding laki kita masih Aldebaran. Bapak-bapak juga mata, gunakan mata memandang sesuatu yang diridhoi oleh Gusti Allah. Jangan sembarang mata ngelirik bini orang, cilaka. Kuping juga sama, hidung juga sama, mulut sama, semua kudu dijaga. Peraji dulu, kita pun Pak, orang dulu lahir yang lahir di bidan, bener? Karena memang gak ada bidan. Jangankan bidan, bahasa rumah sakit aja dulu mah serem. Sekarang mah kadang pada pengen ke rumah sakit. Begitu lahir itu cabang bayi ngebrojol dari rahim ibunya, digebragak pada memperajin mah hehe cabang bayi anjen boga panontong satengko-tengkona lamun lain temponana, anjen boga kuping tong sadenge-denge lamun lain dengenana. Ini mohok bae ngarti apa kagak? Kita alihin pakai bahasa Batu Jaya. Cabang bayi lu punya mata, jangan selihat-lihatnya kalau bukan lihatannya. Kuping jangan sedenger-dengernya kalau bukan dengerannya. Mulut jangan seucap-ucapnya kalau bukan ucapannya. Hidung jangan secium-ciumnya kalau bukan ciumannya. Tangan jangan sepegang-pegangnya kalau bukan pegangannya. Kaki jangan selangkah-langkahnya kalau bukan langkahnya. Diperancain. Kalau itu bayi laki-laki ditebrak titiknya, titik lu jangan secolok-coloknya kalau bukan. Dinasehatin kita biar apa, jangan sampai cilaka 12. Masih bayi diingetin akan kebaikan. Makanya awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqoni. Pertama wajib bagi manusia mengenal Allah dengan keyakinan. Mana? Diajarin, diazanin ketika baru lahir supaya kenal Allah. Itu namanya ma'rifatul ilah. Kadang-kadang puasa ma'rifat serem, maaf jangan di ma'rifat. Ih masih kecil udah jadi ma'rifat tidak. Apa ma'rifatnya? Biar kenal sama Allah, didengerin asmanya Allah, Allahu Akbar. Cuma kalau bayi lahir, baru lahir jangan adzan kayak ada di masjid. Kita kembali, ini hikmah maulid dari riwayat tadi. Ya Allah luar biasa apa yang terjadi, semua sudah menjadi ketentuan dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sadar itu, maka tidak akan ada hasud, tidak akan ada iri, tidak akan ada sombong. Orang kaya emang Allah takdirkan jadi kaya. Kita yang susah, kita yang miskin emang takdir dari Gusti Allah. Jungkir balik kaya apapun tetap takdirnya begitu, mau segitu-gitu juga. Bukan berarti nggak boleh usaha, silakan usaha. Tapi ingat wahai saudaraku, kaya bukan ladang usaha, miskin bukan karena malas usaha. Banyak orang umurnya udah lebih tua, dari kecil metik sampai gede meletak, tua meletek, usaha. Kadang dari jam 3 udah bangun, kagak kaya-kaya. Giliran baru umur rumah tangga belum lama, udah kebangun rumah, kebeli mobil. Berarti bang udah bagian dari Gusti Allah. Terus gimana? Yang penting mah biar kita kagak kaya, hidup kagak susah. Begitu. Nah, biar kita nggak jadi orang kaya, penting jangan susah. Kenapa? Emang ada kan orang miskin kagak susah? Ada orang kaya susah, orang miskin kagak susah. Yang lebih parah udah miskin susah. Susah apanya nih? Artinya. Makanya alhamdulillah kita dibimbing zikir kepada Allah supaya hati ini tenang. Sebab apa? Ketenangan itu mahal, nggak bisa dibeli pakai duit. Tenang itu. Biar orang duitnya banyak, kalau hatinya gelisah, Pak punten yang biasa pakai kacamata, kalau hatinya gelisah itu kacamata ditaruh di pala, nyari-nyari. Iya benar. Nyari-nyari. Kenapa? Hatinya kagak tenang. Tapi kalau hati tenang, rezeki gampang. Alhamdulillah. Ini udah miskin susah. Kenapa? Ngitung-ngitung banda palungan. Kita disuruh kagak, malam kagak bisa tidur begini deh.
Ya Allah, kalau sawahnya 40 hektar, panennya lagi bagus, hektanya 7 ton katanya, dikali 500.000, udah berapa? Bila disuruh kagak kita mikir. Langsak hatinya, tuh kita diajar zikir, diajar tawasul, diajar zikir supaya hati kita tenang. Dengan hati tenang rezeki gampang datang. Alhamdulillah, barokah maulid, semoga semuanya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barokah milik rezekinya, lancar yang terhimpit ekonomi, moga-moga diberikan kemudahan oleh Allah. Yang terhimpit masalah hutang piutang biar gampang buat lunas hutangnya. Yang lagi ngadepin kesulitan, belum ketemu lapangan kerja, belum dapat pekerjaan yang cocok, semoga barokah maulid dan barokah tempat ini, barokah doa guru kita senantiasa Allah pertemukan dengan cocok yang barokah. Yang pengen ketemu jodoh, Allah pertemukan dengan jodoh yang baik. Amin. Apa? Amin. Yang keturunan, Allah kasih keturunan yang baik yang barokah. Allah berikan ketenangan dalam hati kita, dalam jiwa kita, menjadi qalbun salim, hati yang selamat. Barokah maulid, barokah zikir, barokah tempat ini, barokah doa guru kita. Apa jadi hajat dan harapan kita Allah kabulkan. Air yang ada di sini, yang bawa air semua, semoga Allah jadikan air barokah. Barokah diminum sama yang sakit, Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah. Akan untuk apa aja hasil maksud kabul hajat, Allah yang mengabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita simpulkan obrolan ini karena waktunya sudah jam 12 kurang ya. Saya ngobrol. Nah, kita pertama bahwa kita hidup jangan pernah kecil hati, dan yang emang diangkat derajatnya oleh Allah jangan sombong diri, jangan bangga, sebab hidup kita saling membutuhkan. Yang kaya butuh yang miskin, yang miskin butuh yang kaya, pejabat butuh masyarakat, masyarakat butuh pejabat, yang pintar butuh yang awam butuh yang pintar. Kita hidup saling membutuhkan, jangan pernah ada saling sombong dan jangan pernah ada kecil hati. Yang kedua, apapun yang sudah Allah berikan kepada kita, terima, itulah bagian takdir dari Allah untuk diri kita, sebab tidak ada kehidupan yang terjadi dalam kehidupan ini, semua sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, laksanakan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, bahwa ingat kita hidup tidak akan selamanya. Kawal kita keluar dari lubang, kemudian kita nyari lubang, dan besok kita mati masuk lubang, supaya kita meninggal dunia dalam keadaan selamat hakikat iman Islam, bahagia dunia, bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekelumit obrolan dari saya, semoga Allah jadikan manfaat buat saya dan buat kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul billahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.